Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mengulas terkait dengan materi sumber pendanaan yang berjangka pendek ya. Mungkin ini juga sudah dijelaskan di kelas. Nah, tapi untuk praktikum saya akan mengulas sedikit gitu ya terkait dengan materi ini. Langsung saja kita mulai. Sumber pendanaan yang berjangka pendek itu jenisnya bermacam-macam ya. Di sini ada 8 jenis yang sudah ditampilkan di layar. Yang pertama ada yang disebut dengan trade liabilities, ada juga yang disebut dengan accrual, ada yang disebut dengan repo, hutang bank, ya, commercial paper, factoring, bankers acceptance, hingga account receivable. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing jenis sumber pendanaan ini nanti bisa dibaca kembali ya di PowerPoint ya ataupun materi yang sudah disampaikan di kelas. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan yang sudah saya rangkum ya terkait sumber pendanaan yang berjangka pendek. Nah, yang pertama kita bisa menghitung biaya yang tidak memanfaatkan diskon. Nah, kita hitung di mana caranya yaitu kita bagi ya persentase diskon dengan 100 yang kita kurangi dengan persentase diskonnya. Nah, selanjutnya lalu kita kalikan dengan 365. Nah, 365 ini adalah jumlah hari dalam satu tahun ya, 365. Nah, ini asumsinya 365. Kalaupun nanti di soal diketahui keterangannya satu tahun itu 360, nah ini bisa diganti ya menjadi 360. Nah, lalu kita dibagi dengan hari kredit ya, hari kreditnya berapa hari, dan kita kurangkan dengan periode hari untuk bisa mendapatkan diskonnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa menghitung bunga efektif tahunan atau yang disebut juga dengan EAR atau efektif annual rate ya. Nah, caranya yaitu kita tambahkan 1 dengan persentase diskon, lalu selanjutnya kita bagi dengan 100 dikurangi persentase diskonnya, lalu kita pangkatkan dengan M-1 ya. M ini adalah jumlah frekuensinya ya, atau berapa kali kita membayar bunga dalam setahun. Jadi frekuensi pembayaran bunganya. Kalau misalnya setahun 3 kali, berarti M-nya 3 gitu ya. Nah, selain itu, bunga efektif juga bisa dihitung dengan rumus yang kedua ini ya, di mana EAR itu sama dengan 1 ditambah K, K itu adalah tingkat bunga nominalnya, yang kita bagi dengan compounding frekuensinya ya. Lalu kita pangkatkan N dan kita kurangkan 1 gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk sumber pendanaan yang berjangka pendek ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, nah di sini ada PT XYZ yang berkeinginan untuk menjual seluruh piutangnya ya, untuk menghindari dari kesulitan pengumpulan piutang atau factoring ya. Nah, di sini perusahaan anjak piutang menyediakan dana sebanyak piutang tersebut pada setiap akhir bulannya. Jika piutang setiap bulannya itu 650 juta, dengan komisi 2% per bulan, nah kita diminta untuk menghitung. Yang pertama adalah berapakah jumlah biaya yang perlu dibayarkan oleh PT XYZ, dan yang kedua, jika misalnya PT XYZ ini ingin mengurangi biaya sebesar 4 juta, nah berapa bunga yang perlu ditanggung ya untuk bunga tahunannya. Nah, yang pertama, untuk soal yang A, nah kita lihat dulu ya, berapa komisi yang perlu dibayarkannya ya. Di sini ada komisinya sebesar 2% per bulan. Jadi kita kalikan dengan piutangnya ya, karena piutangnya juga sudah per bulan, jadi sudah kita tidak perlu bagi 12 lagi ya. Jadi kita kalikan nanti 2%, kita kalikan dengan 650 juta. Jadi soal di sini 0,02 kita desimalkan ya dari 2%, kita kalikan dengan 650 juta. Sehingga nanti diperoleh biaya yang perlu dikeluarkan oleh PT XYZ itu sebesar 13 juta per bulannya ya, karena dalam satuan bulan. Nah, lalu kalau ditanya berapa per tahunnya? Kalau per tahunnya tinggal kita kalikan saja ya 13 juta ini dengan 12 bulan ya. Jadi 13 juta kita kalikan dengan 12 bulan sehingga diketahui biaya yang perlu dibayarkan oleh PT XYZ per tahunnya itu sebesar 156 juta gitu ya. Nah, ini untuk soal yang A. Nah, lalu selanjutnya untuk soal yang B, ketika PT XYZ ingin mengurangi biaya 4 juta, ya. Nah, di sini kita akan menghitung berapa kira-kira bunga tahunan yang harus ditanggung gitu ya oleh PT XYZ ini. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Di sini ada pengurangan biaya 4 juta ya, dengan biaya per bulan tadi 13 juta ya. Jadi 13 juta ini kita kurangkan dengan 4 juta, sehingga biaya yang perlu ditanggung menjadi 9 juta ya.
Nah, setelah itu kita hitung bunga tahunannya. Cara menghitungnya, yang pertama kita jumlahkan dulu 1 ditambah 9 juta. 9 juta ini adalah jumlah biaya yang harus ditanggung, ya. Lalu kita bagi dengan 650 juta. 650 juta itu adalah piutangnya, ya. Lalu kita pangkatkan 12 dibagi 1, ya, karena dalam bentuk tahunan, ya. Nah, setelah itu kita kurangkan 1, sehingga nanti diketahui tingkat bunga tahunan yang perlu ditanggung oleh PT XYZ itu sebesar 17,94%. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, di sini ada soal di mana PT MNO meningkatkan modal kerja itu sebesar 22 juta ya. Dan di sini terdapat 3 alternatif pendanaan dengan asumsi 1 hari maaf ini harusnya 1 tahun ya. 1 tahun itu 365 hari ya. Di sini ada 3 alternatif pendanaan. Pendanaan yang pertama adalah diskon tunai PSV ya, yang diberikan atas dasar 2/10 net 30 ya. Mungkin masih ingat ini maksudnya apa ya? Berarti diskon 2% dalam waktu 10 hari ya, dengan waktu pembayarannya 30 hari gitu ya, dan membayar di akhir masa jatuh tempo. Nah, lalu yang kedua, alternatif yang kedua adalah meminjam dari bank sebesar 25 juta dengan bunganya 15%. Dan alternatif yang ketiga yaitu dengan menerbitkan surat berharga komersial ya sebesar 25 juta selama 6 bulan ya dengan harga bersihnya 22 juta ya. Nah, surat berharga yang diterbitkan selama 6 bulan ini tidak ada syarat tingkat bunga, lalu surat berharga tersebut dijual dengan harga diskon dan jumlah diskonnya itu merupakan biaya bunga bagi penerbitnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui dari sekian alternatif yang ada, manakah yang dipilih gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah bagian A atau alternatif yang A ya, kita menggunakan rumus persentase diskon, kita bagi dengan 100 min persentase diskon, ya, lalu kita kali dengan 365, kita bagi dengan hari kredit yang kita kurangkan dengan periode diskonnya ya, atau periode hari untuk mendapatkan diskonnya. Nah, jadi karena tadi 2/10 net 30, maka persentase diskonnya adalah 2 ya. 2 kita bagi 100, dikurangi 10 karena 2/10, lalu kita kalikan 365, ini karena asumsinya di soal 1 tahun 365 hari, lalu kita bagi dengan hari kredit, tadi ya net 30, berarti 30 hari kreditnya dikurangi dengan periode diskonnya ya, yaitu 10, karena tadi 2/10. Nah, sehingga nanti diketahui persentasenya itu sebesar 40,556%. Nah, selanjutnya alternatif yang kedua menggunakan pinjaman bank ya sebesar 25 juta dengan bunga 15%. Berarti kita hitung dulu bunganya, yaitu 15% kita kalikan dengan 25 juta. Selanjutnya kita bagi dengan 22 juta. 22 juta ini dari mana? Dari modal kerja ya yang ingin ditambahkan memang sebesar 22 juta ya untuk PTMNO ini. Sehingga diketahui persentasenya itu sebesar 17,45%. Nah, lalu alternatif yang ketiga yaitu dengan menerbitkan surat berharga ya. Nah, tadi sudah ada ya nilai dasarnya, jadi kita tinggal kurangkan saja. Jadi 25 juta ini dari nilainya kita kurangi dengan nilai dasarnya 22 juta, lalu kita bagi dengan 22 juta karena modal kerjanya ingin ada tambahan 22 juta. Setelah itu kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Karena di sini periodenya selama 6 bulan ya. Jadi kita kalikan 2 sehingga nanti diketahui nilainya sebesar 27,273%. Nah, kita sudah mengetahui alternatif 1 itu 40,556%. Alternatif 2 17,045%. Alternatif 3 di sini 27,273%. Nah, di sini ketika kita memilih kita lihat persentase mana atau biaya mana yang paling rendah ya atau yang paling murah gitu ya, sehingga nanti itulah yang akan menjadi keputusan pendanaan yang dipilih. Nah, dari sini kelihatan ya yang paling rendah itu ternyata berasal dari sumber pendanaan pinjaman bank ya yang 25 juta dengan bunga 15%. Sehingga oleh karena itu PT MNO gitu ya berdasarkan perhitungan ini lebih baik melakukan pendanaan atau mengambil pendanaan yang berasal dari pinjaman bank. Nah, ini adalah penyelesaian soal untuk sumber pendanaan yang berjangka pendek.